Dan saudaraku sekalian, ternyata ayat yang di dalam An-Nisa 157 ya, itu memang tepat dan itu memang nyata. Kenapa? Karena para kritikus di sana selalu menyerang ayat ini, mengatakan ayat ini bertentangan dengan Alkitab. Dan sekarang Anda sudah tahu, kita sudah menunjukkan bukti-bukti baru. Ternyata di abad kelima, keempat, dan ada Injil yang dilarang, Injil Barnabas, itu menyebut bahwa ternyata yang disalibkan itu bukan Yesus tetapi orang lain. Dan Al-Quran benar yang mengatakan Nabi Isa diserupakan. Selamat datang di channel video saya. Kita baru saja menyaksikan cuplikan bagian akhir dari video dari Edi Prayitno, ya. Kami sudah membahas 2 kali tentang video tersebut dengan topik yang berbeda. Nah, kali ini saya lebih fokus kepada bagian akhir dari video ini, di mana dalam video tadi, ya, ini merupakan kesimpulan dari pembicaraan Edi Prayitno dengan Profesor Menachem Ali. Dari pembicaraan dari apa yang dikatakan oleh Edi Prayitno, kita bisa menemukan setidaknya ada 3 kesimpulan, ya, dari hasil pembicaraannya dengan Profesor Menachem Ali, ya. Nah, kita lihat kesimpulan yang pertama itu adalah surah An-Nisa ayat 157 adalah tepat dan nyata, ya. Dan ini ditegaskan dengan bahasa yang berbeda di akhir tadi bahwa Al-Qur'an adalah benar. Nah, ini kesimpulan pertama. Kesimpulan yang kedua, kritik atas pendapat orang non-muslim yang mengatakan bahwa ayat 157 surah An-Nisa itu bertentangan dengan Alkitab, ya, itu. Jadi ada pendapat itu dan itu dikritik oleh Edi Prayitno bahwa pendapat itu salah. Ya, karena apa? Karena Al-Qur'an benar. Kesimpulan yang ketiga, Injil Barnabas abad 4 itu menyebut bukan Yesus yang disalibkan. Jadi ini. Jadi dari apa itu Edi Prayitno menyimpulkan Injil Barnabas abad 4 sudah menyebutkan bukan Yesus yang disalibkan. Nah, inilah 3 kesimpulan yang disampaikan oleh Edi Prayitno dari hasil pembicaraannya dengan Profesor Menachem Ali, ya. Nah, kita akan membedah satu persatu. Saya mulai dari yang terakhir, ya. Jadi yang terakhir tadi, di sini dikatakan Injil Barnabas abad 4 itu menyebut bukan Yesus yang disalibkan. Bagi saya kesimpulan ini sangatlah konyol, ya. Itu. Karena apa? Saya mau mengajak Anda untuk berpikir rasional, ya, dengan menggunakan nalar akal sehat. Tetapi terlebih dahulu saya mengajak Anda untuk menyimak video dari Edi Prayitno ini, ya. Saya sudah menonton setidaknya 3 kali saya sudah tonton video tersebut, ya. Nah, dalam video tersebut dengan jelas dikatakan keberadaan Injil Barnabas abad 4 tidak diketahui. Itu jelas dikatakan oleh Profesor Menachem Ali, ya. Beberapa kali itu dikatakan dengan bahasa yang berbeda. Artinya Injil tersebut itu tidak pernah diketahui. Menachem Ali tidak pernah melihat Injil tersebut. Menachem Ali tidak pernah membaca Injil tersebut. Lantas bagaimana mungkin Edi Prayitno menyebut bahwa Injil abad 4 ini menyebut bukan Yesus yang disalibkan? Itu bagaimana mungkin? Dari mana Edi tahu Injil Barnabas abad 4 menyebutkan bukan Yesus yang disalibkan?
Dari mana dia tahu? Ini kan namanya berimajinasi. Kan tidak jauh berbeda dengan Al-Quran yang suka berimajinasi, yang suka berfantasi, yang suka ngomong tanpa ada dasar, tanpa ada bukti. Ya, tetapi ngomongnya ini sudah dibuktikan, akan ngawur gitu. Ini catatan kami atas kesimpulan yang ketiga. Sekarang kita beralih kepada kesimpulan yang kedua, ya. Dia mengkritik pendapat orang non-muslim yang mengatakan ayat 157 surah An-Nisa bertentangan dengan Alkitab, ya. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan untuk menggugat kesimpulan ini, ya, apakah ayat surah An-Nisa 157 ini hanya bertentangan dengan Alkitab, ya? Apakah kritik orang hanya merujuk pada Alkitab saja sebagai perbanding? Jelas sama sekali tidak, ya. Orang mengkritik surah An-Nisa 157 ini bukan hanya berdasarkan Alkitab, bertentangan dengan Alkitab, tetapi juga bertentangan dengan fakta dan data sejarah. Ya. Ini yang harus diketahui oleh Edi Prayitno, oleh umat Islam, bahwa ayat 157 ini bertentangan dengan fakta dan data sejarah, tidak sesuai dengan fakta dan data sejarah. Itu. Ini catatan kami atas kesimpulan yang kedua. Sekarang kita coba melihat kesimpulan yang pertama. Dia mengatakan bahwa surah An-Nisa ayat 157 itu tepat, nyata, dan nyata. Benarkah demikian? Itu. Benarkah? Mari kita coba melihat berpikir secara nalar akal sehat, ya. Kita ketahui bahwa wafat Isa Al-Masih itu terjadi dalam abad 1, abad pertama. Diperkirakan tahun 33 Masehi. Ini, ya. Nah, seperti tadi sudah kami katakan, kematian Isa Al-Masih di kayu salib itu tidak hanya dicatat dalam Alkitab, tetapi juga dalam buku-buku sejarah. Ya. Jadi sumber sejarah, ya, itu ada pada abad pertama, ya. Misalnya yang ditulis oleh Josephus Flavius, Tacitus, Marbar Serapion. Mereka ini bukanlah pengikut Kristus, bukanlah orang Kristen, ya. Tetapi mereka memberi kesaksian bahwa Isa Al-Masih wafat di salib. Jadi yang mati di kayu salib itu adalah Isa Al-Masih. Ini sumber sejarah yang ditulis dalam abad pertama, abad peristiwa penyaliban. Namun perlu diketahui, sejak abad kedua itu muncul spirit membela kealahan Isa Al-Masih. Jadi ada sekelompok orang, mereka percaya Yesus itu, Isa Al-Masih itu Allah. Tetapi mereka tidak mau menerima peristiwa kematiannya di kayu salib. Maka muncullah berbagai macam pandangan. Misalnya, gnostisisme muncul abad kedua, Yesus manusiawi yang disalibkan. Lalu ada doketisme juga abad kedua, yang disalibkan itu seolah-olah Yesus. Ada Basilides yang menyebutkan Simon Kirene yang disalibkan. Ada juga Nestorianisme abad keempat, Yesus manusiawi yang disalibkan. Hal ini pernah kami bahas dalam video kami, penyaliban Yesus dari Perjanjian Baru hingga Al-Quran. Ya. Nah, kalau kita memperhatikan ya pandangan-pandangan mereka ini, tampak jelas bahwa pandangan mereka ini beragam, ya kan? Nah, kenapa pandangan mereka itu beragam? Itu karena tidak berdasarkan fakta, melainkan atas dasar imajinasi dan mimpi.
ya. Dan yang perlu diketahui adalah dasarnya itu adalah untuk membela kealahan Yesus. Jadi mereka mengakui Yesus adalah Allah. Nah, jika Al-Quran, jika Al-Quran juga tidak jauh berbeda dengan mereka ini, apakah Al-Quran juga mau mengakui Yesus itu adalah Allah? Ya, kenapa Al-Quran? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengambil sumber yang lebih dekat dari peristiwa kematian? Inilah yang harus dijawab oleh umat Islam, terlebih Profesor Manachem Ali. Sekian dan terima kasih.